Pemirsa, Badan Narkotika Nasional rekomendasikan pelarangan rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Meski mengandung zat kimia berbahaya, banyak masyarakat sepelekan dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Lalu apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh? Berikut informasinya untuk Anda. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat aktor Ahmad Zoni kembali digelar. Kali ini jaksa penuntut umum hadirkan 2 orang saksi verbal lisan. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika dengan terdakwa aktor Ahmad Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pemeriksaan saksi verbalisan, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi, yakni pelaksana harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta pendamping keamanan. Keduanya dimintai keterangan terkait proses pembuatan berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum Ahmad Zoni menilai kehadiran 2 saksi tersebut tidak sesuai dengan berkas BAP. Kan kita udah menolak saksi ini karena kan nggak ada di BAP, di berkas nggak ada, ya kan? Pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Ahmad, nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita, karena ya kalau keterangan itu kan ya kan dalam posisi Ahmad kan ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Ahmad Zoni membantah sejumlah pernyataan saksi. Ia mengaku mengalami pemukulan saat proses pemeriksaan dan dimintai uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum dari Polsek Cempaka Putih. Hal ini dibuktikan melalui secari kertas yang ia serahkan kepada majelis hakim yang disebut berisi tangkapan layar percakapan permintaan uang tersebut. Selain itu, terdakwa menjelaskan terkait foto barang bukti berupa tas atau pouch yang menurutnya janggal.
kalau masalah yang clutch itu tadi, clutch bag tadi itu memang lucu sekali gitu loh keadaannya di saat kita sehabis diinterogasi, habis penganiayaan dari oknum kepolisian polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah difoto dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang. Dari situ saya disuruh pegang tas itu gitu. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari kubu Amarzoni. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Ya, selain sebagai rasa bersyukur, kegiatan ini ditunjukkan membangunkan warga untuk sahur. Bisa lebih tertib dan memberikan jarak. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk meriah menyambut bulan suci Ramadan. Dari masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Sementara di Kalimantan Barat, jajanan sotong pangkong khas Pontianak menjadi salah satu menu favorit untuk berbuka puasa. Ya, kuliner berbahan dasar sotong atau cumi yang dibakar ini memiliki sensasi rasa pedas manis yang menggugah selera. Bulan Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda di kota Pontianak, terutama di sudut-sudut jalan yang dipenuhi pedagang kuliner musiman. Sepanjang bulan puasa ini, kuliner sotong pangkong menjadi salah satu jajanan khas Pontianak yang paling banyak diburu warga untuk menu berbuka puasa. Kuliner sotong pangkong adalah cumi kering yang dibakar dan dipipihkan menggunakan palu, sesuai nama pangkong yang berasal dari bahasa Melayu Pontianak, yang berarti memipihkan atau memukul hingga pipih. Teknik pengolahan yang khas ini memberikan tekstur yang unik pada cumi kering untuk menambah sensasi rasa nikmat. Kuliner sotong pangkong biasanya disajikan dengan pilihan sambal ebi atau sambal kacang dan dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 tergantung besaran sotong yang dipilih. Kita di sini bisa milih sendiri, bisa mangkung sendiri. Gimana rasanya? Sensasinya mangkung, Om. Campur keringat. Itu mantap, Om. Jadi Om tadi pilih sotong yang ukuran berapa? Ukuran L, Om. Harga sotong pangkong di sini mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp100.000, bervariasi dari macam-macam ukuran. Sambal ada 2 jenis. Yang satu pedas ebi, yang nomor 2 kacang. Jika Anda tertarik, jajanan ini bisa ditemukan di sepanjang Jalan Merdeka Pontianak yang menjadi sentra kuliner pedagang kaki lima setiap malam selama bulan Ramadan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Berlian Pasore, iNews melaporkan. Masih dari kulineran, Yasmin, kali ini kue tetu
Kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat masih menjadi salah satu takjil paling diburu warga di Polewali Mandar saat Ramadan. Ya, kue ini memiliki cita rasa manis pemirsa dari gula merah dengan wangi khas dari daun pandan. Kue tetu, kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan gula merah atau gula pasir dan disajikan dalam wadah dari daun pandan yang dibentuk menyerupai perahu kecil. Aroma khas daun pandan menambah kelezatan kue dan membuatnya semakin menggugah selera. Bagi masyarakat Mandar, kue tetu bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tak heran jika menjelang waktu berbuka puasa, para penjual kue tetu selalu ramai diserbu pembeli yang ingin menikmati kelezatan takjil ini. Bahkan pedagang kue tetu mengaku omset dari penjualan kue ini meningkat hingga mencapai 2 juta rupiah per harinya selama bulan Ramadan. Turunnya terbuat dari mana, Bu? Terigu, campur santan. Terigu santan. Ya. Nah, ini Bu, selama bulan Ramadan ini gimana, Bu? Laris nggak, laku? Ya, alhamdulillah. Kadang juga tidak ya. Kadang-kadang itu, apalagi kalau hari pasar, cepat habis. Nah, bagi Anda pecinta takjil yang manis dan lezat serta lembut, tak ada salahnya mencoba kue tetu khas Polewali Mandar ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan di Aceh tak hanya menjadi momen meningkatkan ibadah, tetapi juga saat di mana tradisi turun-menurun kembali hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kudapan lemang pemirsa, yang mana hidangan khas Aceh yang selalu hadir dan juga diburu saat waktu puasa tiba. Asap tipis mengepul perlahan di sudut desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Aroma khas bambu terbakar bercampur santan yang matang menguat di udara dan menggoda siapa saja yang melintas. Di sebuah lapak sederhana, deretan bambu tersusun rapi di atas bara api. Dan di sanalah lemang diproses dengan cara tradisional yang tak berubah sejak dulu. Adonan lemang dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang, lalu dibakar perlahan di atas bara. Di bulan Ramadan, permintaan meningkat drastis hingga bisa menggunakan ratusan bambu untuk memasak lemang. Penyajian lemang pun beragam. Ada yang menikmatinya dengan selai srikaya, durian, hingga rendang daging megang, hidangan khas Aceh. Untuk bulan puasa biasa 3 varian. Ada lemang hitam, lemang putih, lemang ubi. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa sak, Bang? Dalam sehari bisa menghabiskan 5 sak atau 4 sak. Harga lemang bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp130.000 per bambu. Di tengah gempuran makanan modern, lemang tetap bertahan. Lemang bukan hanya kudapan berbuka, tetapi simbol kebersamaan dan pengikat kenangan yang menghubungkan keluarga dan tetangga dalam momen sederhana. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Nah, yang kali ini tidak kalah menarik, Yasmin, karena ada menu unik di Wonosobo, Jawa Tengah selama bulan suci Ramadan. Terdapat menu masakan dengan menggunakan daging unta asli atau lontong tetel daging unta. Wah, menarik, memang menarik ya Cikal ya. Lantas seperti apa sih masakannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pada bulan Ramadan kali ini, kuliner lontong tetel yang berada di Jalan Sabok Alu, Wonosobo benar-benar menyajikan masakan yang berbeda, yakni lontong tetel daging unta. Sepintas, daging unta mirip dengan daging sapi. Namun teksturnya lebih halus dan lebih empuk dari daging sapi. Daging unta tersebut diiris kecil-kecil. Daging yang didatangkan langsung dari Arab tersebut dicampur dengan lontong, daun bawang, kacang hijau, serta jagung. Dipadukan dengan kuah santan yang menggunakan rempah-rempah dan perkasa sehingga aromanya lebih harum. Salah satu konsumen, Tarmin, mengaku baru kali ini mencicipi tetel daging unta.
rasanya lebih lembut dibanding daging sapi. Dengan dicampur lontong, terasa semakin nikmat sensasi daging ontanya. Daging unta ini rasanya menurut saya ini ya hampir kayak mirip-mirip daging sapi lah, cuma ini lebih lembut, lebih gurih. Terus aromanya ya kayak daging sapi. Jadi lebih enak. Ya jelas lebih enak. Pengelola Lontong Tetel, Sutriyono, menjelaskan selama bulan Ramadan ini permintaan tetel daging unta cukup baik, yakni hingga 5 kilo per hari. Daging unta didatangkan langsung oleh importir dari Arab. Ini kan bulan spesial ya, bulan Ramadan, tentu kami juga ingin menyajikan menu yang spesial dan kami memilih daging unta agar nyambung dengan situasinya, yaitu di bulan Ramadan, karena daging unta kan identik dengan negara Arab Timur Tengah ya, dan mayoritas di Indonesia juga di sini kan umatnya Muslim, jadi kami menciptakan menu ini khusus untuk bulan Ramadan di tahun ini. Harga lontong tetel daging unta mahal? Tidak perlu khawatir. Dengan hanya Rp45.000 seporsi, Anda dapat menikmati sensasi sajian daging unta yang nikmat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pasti pernah makan nastar ya, Yasmin? Sering, pas lebaran. Biasanya kan identik dengan selai nanas, tapi ternyata ada yang unik di Malang, Jawa Timur, di mana seorang pengusaha kue kering meraup cuan dengan nastar apel. Wah, penasaran. Setiap hari, para pekerja rumah kue Obi ini sibuk menyelesaikan pesanan kue kering untuk lebaran, khususnya kue nastar apel. Bentuknya yang unik menyerupai buah apel, lengkap dengan selai apel buatan sendiri, membuat kue ini banyak diburu pembeli sejak awal Ramadan lalu. Setiap hari sedikitnya 300 hingga 400 toples kue nastar apel dipesan pembeli. Tak hanya untuk oleh-oleh, sejumlah pembeli memesan kue nastar apel ini sebagai hampers yang dipadukan dengan beberapa kue kering lainnya. Kalau untuk hampers, ini mulai bulan kemarin sudah banyak permintaan. Masuk Maret, bulan Ramadan ini permintaan meningkat sampai 30%. Semuanya minta ada nastar apelnya. Sejak awal hingga pekan pertama bulan Ramadan, sudah ada lebih dari 1.000 toples kue nastar apel dan ratusan hampers yang dipesan. Untuk harga kue nastar apel ini dibanderol mulai dari Rp80 hingga Rp150.000 per toples. Sementara hampers dibanderol mulai dari 300 hingga jutaan rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, buka puasa identik dengan minuman dingin segar bercita rasa manis seperti es dawet ya misalnya. Ya betul, di Sidoarjo, Jawa Timur ini pemirsa ada jajanan es dawet Bakeran, salah satu kuliner minuman legendaris yang dikenal sejak tahun 1955. Menggunakan bahan baku tepung sagu, es dawet Bakeran banyak dicari warga saat bulan puasa. Tidak lengkap rasanya kalau berbuka puasa tanpa minuman yang manis. Setelah seharian menahan dahaga, es dawet bisa membantu menghilangkan dahaga. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada es dawet yang sudah terkenal sejak tahun 1955, bernama es dawet Bakeran. Es dawet khas Sidoarjo ini berbahan dasar tepung sagu. Berbeda dengan dawet pada umumnya yang berbahan dasar tepung beras. Es dawet Bakeran ini sudah dijual secara turun-temurun dan selalu dicari warga saat bulan Ramadan sebagai menu minuman untuk berbuka puasa. Es dawet Bakeran dijual dalam bentuk 2 kemasan, plastik dan gelas plastik yang dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per porsi. Bakeran itu nama dari kakek. Jadi kalau orang Sidoarjo pasti nyebutnya dawetnya Pak Bakeran. Jadi nama itu yang dipakai. Keistimewanya dari bahan dasarnya dawetnya itu kita pakai tepung sagu. Kalau yang lain kan biasanya kayak tepung beras, tepung kanji, kalau kita pakai tepung sagu.
Ada 3 varian rasa yang dapat dinikmati dari es dawet bakaran ini, di antaranya rasa gula aren, pandan, dan rasa original. Karena rasanya yang khas dan legendaris, pembeli es dawet bakaran ini tidak hanya berasal dari Sidoarjo saja, namun banyak yang berasal dari luar kota Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, hingga Pasuruan. Sering Pak, karena sudah langganan ya dari sejak lama sekali. Rasanya itu enak, gurih, terus nggak berubah dari yang dulu sampai sekarang, tetap. Untuk mendapatkan es dawet bakaran ini, pengunjung hanya bisa datang mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Karena setelah jam 2 siang, es dawet bakaran ini biasanya telah habis terjual. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu hotel di Bilangan Jakarta Pusat menghadirkan ragam program menarik dalam bulan suci Ramadan kali ini. Selain bermalam di kamar yang nyaman, para pengunjung juga dijamu dengan aneka hidangan lezat bak di Turki. Frase Residence Menteng Jakarta menawarkan berbagai program menarik dalam bulan suci Ramadan 2026. Dengan harga spesial, pengunjung dapat menikmati kamar yang nyaman dengan berbagai fasilitas premium. Untuk menambah pengalaman tak terlupakan, pengunjung juga dapat menikmati menu sahur atau sarapan dan menu berbuka atau makan malam yang diolah langsung oleh juru masak berpengalaman. Sejalan dengan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman bermalam tak terlupakan, live music khas Timur Tengah dan Sufi Dance hingga atraksi Turkish Ice Cream siap menemani pengunjung saat berbuka puasa. Program unggulan dan promo-promo yang berlangsung di bulan Ramadan ini. Untuk paket kamar kita yang bisa diakses dari website, kita mulai dari harga 1,3 juta rupiah, itu sudah termasuk breakfast atau sahur, dan juga termasuk dengan iftar untuk 2 orang. Dalam bulan Ramadan, pengunjung juga dapat menikmati promo 10% di Relis Bistro. Mengusung tema rempah rasa, Tales of Cappadocia, paduan cita rasa Nusantara dan Turki siap menjamu selera Anda di malam-malam Ramadan. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam momen tersebut, Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace atau BOP merupakan implementasi awal dari piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump menyempatkan diri memperkenalkan satu persatu anggota BOP dengan menyebutkan nama-nama kepala negara. Di momen ini pun ia menyapa Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan peran sentral Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Prabowo menyampaikan sejumlah poin dalam pidatonya di KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat. President Trump, distinguished delegates, Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we
completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia tegaskan komitmennya untuk turun langsung dalam pemulihan Gaza di rapat perdana KTT Board of Peace. 8.000 pasukan bersifat non-tempur nantinya akan dikirimkan untuk membangun kembali kota di Palestina tersebut. Dan pemirsa, berikut informasinya disampaikan oleh rekan Aya Nufus dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, agenda KTT Board Office di Washington DC, Amerika Serikat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto sudah selesai diselenggarakan, di mana dalam pertemuan perdana ini para komite eksekutif Board Office mempertegas kembali rencana komprehensif stabilisasi Gaza dan juga pembangunan kembali Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan multilateral ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan troops terbesar, yakni sekitar 8.000 lebih yang akan dikirimkan ke Gaza Palestina, yang mana Indonesia akan menjadi Deputy Commander ISF atau International Stabilization Force. Ini artinya Indonesia akan berperan langsung untuk mengirimkan troops yang angkanya tadi sudah disebutkan untuk penempatan di sektor-sektor awal seperti di Rafah dan juga wilayah prioritas lainnya. Selain itu juga troops ini nantinya juga akan ambil bagian dalam rekonstruksi Gaza dan juga pelatihan serta penguatan kapasitas polisi sipil. Dan ini menjadi catatan penting bahwa troops yang nantinya akan dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto ke Gaza Palestina bukan merupakan pasukan bersenjata, namun memiliki peran lain seperti yang tadi disebutkan, menjaga perdamaian, kemudian juga membangun rekonstruksi Gaza, serta penempatan-penempatan di sektor-sektor prioritas. Dan selain itu juga dalam Board Office ini sudah disebutkan juga terkait dengan bagaimana rencana rekonstruksi bertahap pembangunan rumah-rumah, kemudian juga dengan lokasi-lokasi lainnya seperti pelabuhan, bandara, serta pengembangan kawasan pesisir dan juga investasi untuk kemudian mengembangkan perekonomian yang ada di Gaza Palestina. Dan tentu saja terkait dengan pendanaan dan juga tata kelola, ini juga sudah dibentuk Gaza Reconstruction and Development Fund. Nantinya ini akan membantu Gaza Palestina untuk bangkit kembali dalam perekonomian. Dalam agenda di Washington DC sendiri, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan agenda bilateral lainnya bersama dengan Menteri Luar Negeri, dan secara spesifik Menteri Luar Negeri Sugiono juga nanti akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di State Department Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, saya Aya Nufus, iNews melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani bela Presiden Prabowo Subianto yang hadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Puan tekankan Indonesia dalam posisi bebas aktif. Ya, yang pertama bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ
untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi, dan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Presiden Prabowo sampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat hadir di Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC. Prabowo mengklaim kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Belum 6 bulan jalani sanksi, Ahmad Saroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Saroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Saroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Saroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Saroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Kozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Terbawa emosional saya, jadi secara pemirsa, Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi ke Mabes, ya itu sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu?
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama. Pemirsa, tadi malam Dr. Richard Lee telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan, dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya, Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Biaya kepada negara yang besarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru dan khusyuk menyelimuti Masjid Suci Al-Aqsa di Yerusalem. Ya, saat ribuan umat muslim melaksanakan salat tarawih pertama pada tahun ini. Ribuan warga Palestina berkumpul di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Selasa malam untuk melaksanakan sholat tarawih pertama tahun ini seiring dengan terlihatnya bulan sabit yang menandai dimulainya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Para jemaah melaksanakan sholat tarawih di halaman masjid dalam suasana haru dan khusyuk di tengah situasi keamanan yang masih terjadi. Jemaah bersyukur masih bisa menginjakan kaki di Masjid Suci Al-Aqsa
menikmati Ramadan tahun ini dan berharap bulan suci bisa membawa kedamaian di kawasan ini. بنحب لكم كل عام وانتم بخير من المسجد الأقصى من أول يوم تراويح الحمد لله المسجد مليء بالمصلين وإن شاء الله إنه بضل عامر بالمسلمين وبالأمن والأمان وندعو إنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا أقصانا وكمان مرة كل عام وأنتم بألف خير. Bagi warga Palestina, sholat tarawih pertama di Masjid Al-Aqsa bukan hanya ibadah rutin Ramadan, namun simbol keteguhan dan harapan di tengah pembatasan yang dilakukan pasukan Israel. Pemirsa, di awal bulan Ramadan Israel tak berhenti membombardir sejumlah wilayah Palestina. Ya, tak hanya di Gaza, kota Hebron di tepi barat pun menjadi sasaran serangan militer Israel. Tentara pendudukan Israel melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabana di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Ledakan tersebut memicu kepulan asap tebal dan puing bangunan berserakan di sekitar lokasi. Tak hanya melakukan serangan udara, pasukan pendudukan Israel juga terus melakukan penjarahan dan penahanan terhadap sejumlah warga Palestina. Dalam kondisi mata ditutup, sejumlah warga Palestina digiring masuk ke kendaraan militer Israel. Situasi ini terjadi di awal bulan Ramadan, bahkan setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025 lalu. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, keluarga Palestina berbuka puasa di antara puing-puing reruntuhan bangunan Masjid Al-Abbas, Palestina. Suasana menyentuh menyelimuti puing-puing reruntuhan bangunan Masjid Al-Abbas yang hancur akibat serangan Israel saat keluarga Palestina menikmati momen berbuka puasa bersama dengan menggelar tikar dan menyantap makanan sederhana. Kehangatan kembali terasa di area Masjid Al-Abbas yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tempat ibadah yang ramai dikunjungi umat muslim saat Ramadan. Kini sisa dinding dan kubah masjid menjadi saksi bisu keteguhan keluarga di Palestina di tengah konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Pemirsa, Uni Emirat Arab telah memulai puasa Ramadan. Ya, salah satu tradisi yang ditunggu warga adalah dentuman meriam yang ditembakkan untuk menandai hari pertama Ramadan. Tembakan meriam di Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi menjadi yang ditunggu-tunggu warga Uni Emirat Arab untuk merayakan hari pertama Ramadan. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, melainkan bagian dari identitas budaya Uni Emirat Arab yang telah berlangsung puluhan tahun. Di bawah pengawasan ketat kepolisian Abu Dhabi, unit meriam ditempatkan di beberapa lokasi strategis agar seluruh warga bisa mendengar suara tembakan. Momen penembakan meriam ini menciptakan atmosfer kebersamaan yang unik, di mana perbedaan latar belakang bersatu untuk merayakan salah satu tradisi yang berlangsung puluhan tahun. Muslim Nigeria memiliki tradisi tersendiri saat bulan Ramadan. Ya, mereka memiliki tradisi pemirsa yang disebut Kidan Kwaro, yakni membangunkan sahur dengan menabuh genderang sambil menyanyikan lagu-lagu religi atau pujian. Pemirsa, inilah tradisi Kidan Kwaro, yakni membangunkan sahur ala Muslim Nigeria dengan menabuhkan gendang dan juga bernyanyi. Para pemusik tradisional berkeliling membangunkan warga untuk sahur selama Ramadan menggunakan gendang atau alat lainnya yang bisa ditabuh. Sambil berkeliling, para pemusik menyanyikan lagu-lagu religi atau puji-pujian. Tradisi ini berakar kuat pada masyarakat Muslim Hausa di utara Nigeria. Tradisi sebagai upaya memperketat kebersamaan dan juga memastikan warga tidak melewatkan makan sahur sebelum berpuasa.
Dan tradisi ini sepintas mirip tradisi membangunkan sahur di tanah air sambil membunyikan alat musik atau beragam alat rumah tangga sederhana. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Ya, dalam momen tersebut Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace atau BOP merupakan implementasi awal dari piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump menyempatkan diri memperkenalkan satu persatu anggota BOP dengan menyebutkan nama-nama kepala negara. Di momen ini pun ia menyapa Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran sentral Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Prabowo menyampaikan sejumlah poin dalam pidatonya di KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat. President Trump, distinguished delegates, Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Pemirsa, Indonesia tegaskan komitmennya untuk turun langsung dalam pemulihan Gaza di rapat perdana KTT Board of Peace. Ya, 8.000 pasukan bersifat non-tempur nantinya akan dikirimkan untuk membangun kembali kota di Palestina tersebut. Dan pemirsa, berikut informasi yang disampaikan rekan Aya Nufus dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, agenda KTT Board Office di Washington DC, Amerika Serikat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto sudah selesai diselenggarakan, di mana dalam pertemuan perdana ini
para komite eksekutif Board Office mempertegas kembali rencana komprehensif stabilisasi Gaza dan juga pembangunan kembali Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan multilateral ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan troops terbesar, yakni sekitar 8.000 lebih yang akan dikirimkan ke Gaza Palestina, yang mana Indonesia akan menjadi Deputy Commander ISF atau International Stabilization Force. Ini artinya Indonesia akan berperan langsung untuk mengirimkan troops yang angkanya tadi sudah disebutkan untuk penempatan di sektor-sektor awal seperti di Rafah dan juga wilayah prioritas lainnya. Selain itu juga troops ini nantinya juga akan ambil bagian dalam rekonstruksi Gaza dan juga pelatihan serta penguatan kapasitas polisi sipil. Dan ini menjadi catatan penting bahwa troops yang nantinya akan dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto ke Gaza Palestina bukan merupakan pasukan bersenjata, namun memiliki peran lain seperti yang tadi disebutkan, menjaga perdamaian, kemudian juga membangun rekonstruksi Gaza, serta penempatan-penempatan di sektor-sektor prioritas. Dan selain itu juga dalam Board Office ini sudah disebutkan juga terkait dengan bagaimana rencana rekonstruksi bertahap pembangunan rumah-rumah, kemudian juga dengan lokasi-lokasi lainnya seperti pelabuhan, bandara, serta pengembangan kawasan pesisir dan juga investasi untuk kemudian mengembangkan perekonomian yang ada di Gaza Palestina. Dan tentu saja terkait dengan pendanaan dan juga tata kelola ini juga sudah dibentuk Gaza Reconstruction and Development Fund. Nantinya ini akan membantu Gaza Palestina untuk bangkit kembali dalam perekonomian. Dalam agenda di Washington DC sendiri, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan agenda bilateral lainnya bersama dengan Menteri Luar Negeri, dan secara spesifik Menteri Luar Negeri Sugiono juga nanti akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di State Department Amerika Serikat. Dari Washington DC Amerika Serikat, saya Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertajuk Kuat dan Energi Laksana Kuda Api terjual fantastis harga 6,5 miliar rupiah. Ya, karya SBY dilelang dalam perayaan Imlek 2577 Kongzili Partai Demokrat di Jakarta. 70-75%. Lukisan kuda biru dengan surai menyerupai kobaran api ini melambangkan tekad, energi, dan kekuatan dalam suasana damai. Proses lelang berlangsung ketat setelah sejumlah tokoh turut menawar. Lukisan akhirnya dimenangkan seorang pengusaha pertambangan dengan nilai 6,5 miliar rupiah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan seluruh hasil lelang disalurkan untuk membantu masyarakat prasejahtera dan korban bencana di berbagai daerah. Saya meletakkan kuda api dalam lingkungan, dalam suasana yang teduh. Pemirsa, pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahun. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya, mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, sampai ke dalam. Sementara menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak
bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.